Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Istana Ratu Bilqis ditemukan di Indonesia. Negeri Sabah yang hilang di zaman Nabi Sulaiman dan digambarkan sebagai bagian dari surga yang ada di bumi, ternyata ada di Indonesia. Fakta mengejutkan itu disampaikan ahli matematika Islam Kiai Haji Fahmi Basyah Hamdi. Melalui penelitiannya selama 33 tahun lebih, sejak tahun 1979 hingga kini, Fahmi Basyah bukan hanya memaparkan tentang peninggalan Nabi Sulaiman yang agung, tetapi juga merekonstruksi sejarah Nusantara. Al-Quran datang tidak hanya meluruskan ilmu tauhid dan akhlak manusia, tetapi juga meluruskan dunia kepurbakalaan kita, kata Fahmi Basyah. Menurut Fahmi Basyah, ciri-ciri negeri Sabah yang pernah disinggahi Nabi Sulaiman dan tentaranya telah digambarkan jelas di dalam Al-Quran. Melalui kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, kisah itu berawal saat Nabi Sulaiman pergi ke Yaman. Saat berada di Yaman, Nabi Sulaiman meminta kepada burung hudhud untuk mencari sumber mata air. Setelah lama disuruh dan tidak kembali, bahkan setelah dipanggil, burung hudhud akhirnya kembali. Aku telah terbang untuk mengintip dan berjumpa sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuhan. Demikian kata burung hudhud kepada Nabi Sulaiman. Pernyataan itu sontak mengundang rasa penasaran Nabi Sulaiman. Dilanjutkan burung hudhud, saat sedang mencari sumber mata air, dia terbang jauh dan melihat suatu negeri yang sangat indah. Negeri itu bernama Negeri Sabah dan dipimpin oleh seorang raja perempuan yang dikenal dengan nama Ratu Bilqis. Istana yang dilihat oleh burung hudhud itu, menurut Fahmi Basyah, berada di antara dua dukuh, yakni Dukuh Dawung dan Dukuh Sambireja, Desa Bokuharjo dan Desa Prambanan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Pemakaian istilah Ratu Boko dalam penelitian ini sekedar untuk mengenali tempat, karena tempat itu sekarang bernama Istana Ratu Boko. Situs Keraton Ratu Boko sendiri adalah keraton sebuah kerajaan, bukan candi. Ini terbukti dari arsitektur bangunan keseluruhan yang memiliki pintu gerbang, benteng, kaputren, tempat perabukan jenazah, pendopo, dan paseban. Di tempat ini kita juga bisa melihat adanya pemandian, taman keraton, dan juga alun-alun keraton. Menilik sejarah Keraton Ratu Boko tidaklah mudah, karena sampai tahun 2000-an terus berkembang teori asal keraton yang dikaitkan dengan kisah Roro Jonggrang ini. Namun Fahmi Basyah, seorang peneliti matematikawan Islam, mengatakan bahwa Keraton Ratu Boko adalah bagian dari kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Bahkan di dalam bukunya, Fahmi Basyah menjelaskan bahwa Candi Borobudur adalah istana Nabi Sulaiman yang dipindahkan dari Keraton Ratu Boko yang dipercaya sebagai Keraton Ratu Bilqis. Pada penelitiannya, Fahmi Basyah bahkan meyakini bahwa negeri Sabah yang disebut dalam kisah Nabi Sulaiman sesuai dengan kondisi geografis Wonosobo, tempat yang bersebelahan dengan Magelang di mana Candi Borobudur berada. Negeri Sabah ini menurutnya bahkan membentang dari Yogyakarta hingga Wonosobo di selatan dan utara, dan Boyolali dan Kulon Progo di timur dan barat. Meskipun mengejutkan, namun penelitian yang ditulis dalam buku Borobudur dan peninggalan Nabi Sulaiman ini tidak membuat gaduh dan cenderung mereda seiring waktu. Fahmi Basyah sendiri tidak menerbitkan buku lanjutan soal penelitiannya itu, sehingga satu-satunya versi yang mengatakan antara Borobudur, Keraton Ratu Boko, dan Ratu Bilqis hanyalah buku itu. Dilanjutkan lagi oleh burung hudhud, Ratu Bilqis dan pengikutnya bersujud menyembah matahari dan meninggalkan ibadah sholat menyembah Allah. Dia dan pengikutnya juga telah disilapkan matanya oleh syaitan kepada perbuatan yang syirik. Setelah mendengar keterangan burung hudhud, Nabi Sulaiman kemudian marah besar sebab tidak ada Tuhan lain yang patut disembah selain Allah. Kemudian dia menuliskan surat yang isinya meminta Ratu Bilqis kembali ke jalan Allah. Surat itu diberikan oleh burung hudhud dan diterima Ratu Bilqis.
Fahmi Basya mengklaim surat Nabi Sulaiman tersebut ditemukan di dalam kolam istana Ratu Boko dan terbuat dari lempengan emas. Begitupun dengan tempat upacara penyembahan matahari yang semuanya ada di keraton Ratu Boko. Mendapat surat dari Nabi Sulaiman, Ratu Balkis tidak langsung bertobat. Dia malah meminta pengawalnya untuk mengirimkan harta yang berlimpah ke istana Nabi Sulaiman. Pemberian itu dianggap sebagai penolakan atas ajakan kembali ke jalan Allah. Nabi Sulaiman pun semakin geram dan memerintahkan kepada para pengikut Ratu Bilqis untuk kembali ke negeri Sabah. Bahkan Nabi Sulaiman mengancam akan menyerang negeri Sabah dengan bala tentaranya. Kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentara yang tidak mereka berdaya menentangnya, dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Sabah dengan keadaan hina menjadi orang-orang tawanan, kata Nabi Sulaiman. Para pengikut Ratu Bilqis pun kemudian kembali ke negeri Sabah dan menceritakan pengalamannya selama berada di istana Nabi Sulaiman. Mendengar cerita para pengikutnya, Ratu Bilqis berniat mendatangi langsung Sulaiman. Niat Ratu Bilqis menemui Nabi Sulaiman ternyata sudah diketahui oleh Nabi Sulaiman. Dia lalu memerintahkan kepada para pengawalnya terdiri dari manusia, hewan, dan jin untuk membuat upacara penyambutan kedatangan Ratu Balqis. Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya Ratu Bilqis kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang yang berserah diri, kata Nabi Sulaiman kepada para pengikutnya. Di antara para pengikutnya dari bangsa jin menjawab, aku akan datangkan kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat membawanya lagi dapat dipercaya, jawab jin ifrit. Pengikut Sulaiman yang lain dari kalangan manusia berpikir menimbali, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Terang pengikut Nabi Sulaiman dari kalangan manusia. Sebelum mata Nabi Sulaiman berkedip, singgasana Ratu Bilqis yang berada di negeri Sabah telah pindah ke hadapan Nabi Sulaiman. Puji syukur atas nikmat Allah pun dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman saat melihat pemandangan itu. Akhirnya datanglah Ratu Bilqis menghadap Nabi Sulaiman. Kepada Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman memperlihatkan apa yang ada di hadapannya sebagai istana yang mirip dengan yang ada di negeri Sabah. Melihat itu, Ratu Bilqis langsung terkejut. Kemudian Nabi Sulaiman mempersilahkan kepada Ratu Bilqis untuk masuk ke dalam istananya. Saat akan masuk, dia melihat air besar berada di lantai istana Nabi Sulaiman. Dengan sigap, Ratu Bilqis langsung menyikap kainnya hingga betisnya terlihat.